Di dunia ini banyak sekali konsep pemikiran, ideologi, dan sistem hidup buatan manusia yang dimaksudkan untuk mengatur kehidupan mereka. Namun, belum ada satupun di antara yang dapat mengantarkan mereka kepada peradaban yang sempurna. Kalaupun ada yang berhasil, hanya pada aspek materi dan kebendaan. Hal-hal yang menyangkut aspek transenden kosong sama sekali. Demikian itu karena kemampuan akal manusia terbatas. Produk manusia yang tidak lepas dari kekurangan, nafsu, dan kepentingan apabila dipaksakan untuk diterapkan kepada manusia lain akan melahirkan kelompok manusia yang menjadi korban kekurangan, nafsu, ataupun kepentingannya. Bagaimanapun akan terjadi keberpihakan kepada suatu golongan dan diskriminasi terhadap golongan yang lain. Betapapun mereka meneriakkan demokrasi dan katanya menegakkan hak asasi manusia, standar ganda dalam melihat HAM dan menerapkan demokrasi ala manusia jahiliyah itu sangat nyata kita saksikan di pentas politik dunia modern dengan tatanan dunia baru yang mereka paksakan. Allah telah menciptakan manusia lebih tahu apa yang baik dan bermanfaat bagi makhluk-makhluknya. Ketika Allah SWT menghendaki ketaatan mereka kepada hukum dan perundang-undangan yang diturunkannya melalui para nabi dan rasulnya, tidak lain dan tidak bukan kecuali demi kemanfaatan, kebaikan dan kemaslahatan mereka, bukan untuk kepentingan Allah. Dia Allah bebas dari tendensi dan kepentingan pribadi, karena ketaatan mereka kepadanya tidak akan menambah kebesaran Allah, sebagaimana bahwa kemaksiatan mereka juga tidak akan mengurangi kuasaannya. Karena Allah lebih mengetahui kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan makhluknya, maka Allah SWT menurunkan petunjuk berupa wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan para rasul. Petunjuk yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul sebagai pedoman dan tuntunan hidup bagi umat manusia. Selanjutnya disebut Al-Islam. Ada banyak perbedaan yang sangat mendasar antara sistem Islam dengan sistem-sistem lainnya. Perbedaan itu diantaranya adalah yang pertama, bisa dilihat dari dasarnya. Islam didasarkan kepada syahadatain, 2 kalimat syahadat. Sedang selain Islam didasarkan kepada ideologi dan pemikiran-pemikiran jahiliyah. Akidah Islam melihat bahwa di dunia ini hanya ada 2 keyakinan, Islam atau jahiliyah. Keyakinan yang didasarkan kepada wahyu yang disebut akidah Islamiyah, sedangkan keyakinan yang tidak didasarkan pada wahyu disebut dengan jahiliyah. Apapun namanya, itu dikategorikan sebagai jahiliyah. Yang kedua, bila dilihat kualitasnya, Islam merupakan produk Allah yang maha sempurna, sehingga ia pun produk dengan kualitas tertinggi, atau seperti disebut dalam kalimatullahi hiyal uliya, kalimat Allah itulah yang tertinggi. Ini adalah sistem yang paling sempurna. Sistem-sistem lainnya adalah sistem yang rendah, karena ia hanya merupakan hasil pemikiran manusia yang tidak lepas dari kekurangan, keterbatasan, dan kepentingan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Al-Islamu ya'lu wala yu'ala. Islam itu unggul dan tidak terungguli. Perbedaan yang ketiga adalah perbedaan orientasinya. Islam mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, sedangkan selain Islam mengajak kepada kemusyrikan. Yang keempat, dalam semangatnya, Islam mengajak manusia untuk mencapai ketakwaan, sedangkan selain Islam hanya mengajak kepada fanatisme jahiliyah. Yang kelima, refleksi dan implementasinya dalam kehidupan. Agama Islam selalu mengajak kepada kebaikan, sedangkan selain Islam hanya mengajak kepada keburukan. Dan terakhir, yang keenam adalah sifatnya. Islam itu kokoh dan kuat, sedang yang lain itu rapuh dan lemah. Allah SWT berfirman yang artinya, dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Al-Isra ayat ke-81. Ayat di atas menegaskan bahwa kebenaran
Dalam hal ini adalah Islam sebagai kebenaran dari Allah adalah suatu sistem yang dijamin unggul dan menang dibandingkan sistem lainnya. Ia didatangkan ke dunia ini untuk menggantikan sistem-sistem lain buatan manusia. Bahwa Islam itu sistem yang paling unggul dan tidak terkalahkan, itu adalah sebuah aksioma yang tidak terbantahkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis marfu di atas, Islam itu unggul dan tidak terungguli. Sebagai orang yang beriman, kita yakin itu. Bila ada di antara kita yang tidak yakin atau masih ragu, itu artinya imannya belum sempurna. Harus ditingkatkan dengan cara mengenali Islam itu lebih jauh. Kalau ia telah mengkaji Islam dengan lebih dalam, insya Allah ia akan yakin bahwa Islam itu hebat, Islam itu luar biasa. Sehingga sebagai penganut dan pemeluknya, ia akan merasa nyaman dan bahkan berangga dengan agama Islam. Ternyata orang Islam yang masih ragu terhadap agamanya itu sangat banyak. Apalagi kita melihat kenyataan bahwa umat Islam terbelakang. Mana buktinya bahwa Islam itu unggul kalau umatnya saja terbelakang, katanya. Itulah realitas dan kenyataan yang kita hadapi. Umat Islam tidak identik dengan agamanya. Agamanya jelas tidak tertandingi. Permasalahannya adalah pada umat Islam saat ini. Mungkin kita termasuk di dalamnya, jauh dari agama kita. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam yang hebat itu tertutupi kehebatannya oleh kaum muslimin. Semoga Allah mengampuni dosa dan kelalaian kita dan mengembalikan kita kepada agamanya yang suci, bersih dan lurus, agar kita layak mendapatkan curahan rahmat dan berkahnya di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.